Assalamualaikum piknikers, ketemu lagi di channel Piknik ID. Setelah sekian lama kita nggak upload video karena sesuatu hal, sekarang kita akan mereview sebuah hotel yang sangat jadi idaman nih di daerah Bogor, karena hotelnya benar-benar sangat menarik, yaitu Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Resort and Golf. Seperti biasa, perjalanan ke Bogor dari rumah yaitu kita lewat tol Jagorawi ya piknikers. Kondisi tol Jagorawi cukup ramai lancar, tidak ada halangan yang berarti. Nah, untuk menuju ke Hotel Royal Tulip Gunung Gelis ini, kita nanti akan keluar di tol Sumarekon Bogor ya. Jadi yang ada pelang nama Sumarekon Bogor ini, kita keluar di sini. Kemudian langsung aja kita belok kiri. Nanti kita akan masuk ke perumahan Sumarekon Bogor. Nah, ini akan terlihat pertama di bundaran, yaitu cafe atau restoran kelas atas ya, Teras by Pelataran. Setelah melewati restoran tadi, kita lurus aja menuju ke arah perumahan. Sengaja kita lewat perumahan ini karena memang kita juga penasaran ya sama perumahan Sumarekon Bogor ini, karena banyak review kita lihat di YouTube juga, perumahannya kayaknya keren gitu ya. Jadi rumah nuansa villa, karena dia posisinya itu di lereng-lereng pebukitan gitu. Jadi keren banget nih kalau tinggal di sini. Setelah melihat perumahan Sumarekon Bogor secara sekilas, kita lanjut ya ke arah atas. Nah, ini udah kelihatan Hotel Royal Tulip di sebelah kanan ya. Jadi dari perumahan Sumarekon ini tinggal naik dikit langsung nyampe di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis. Sebelum check-in di hotel, kemarin kita sempatkan untuk mampir dulu ke ini ya, ke Kopinako, karena memang lokasinya berdekatan. Tapi kemarin itu kita benar-benar gimana ya, pas nyampe di sana tuh hujan gede, dan dari pengelolanya itu nggak well prepare ya. Jadi banyak pengunjung yang basah kuyup. Kita aja makan pikniker bisa lihat ini, makan sambil hujan-hujanan, semuanya udah basah, ini baju anak-anak semua, makanannya pun basah. Jadi ya kapok deh ke Kopinako kalau lagi hujan-hujan gini. Akhirnya kita putuskan langsung balik aja ke hotel walaupun kondisi udah basah semua, karena kalau kita makin lama di Kopinako kayaknya makin ini ya, makin basah gitu. Ya udah langsung aja menuju hotel. Akhirnya kita sampai juga di hotel dalam kondisi yang masih hujan gede. Kemudian dari area drop off kita langsung diarahkan ke area check-in. Tapi area check-in di Royal Tulip ini kok sekarang beda ya, bukan di counter seperti yang dulu kita pernah nginap pertama kali. Seperti ya kurang ini aja ya, kurang mencerminkan hotel bintang 5 gitu loh, tempat counter check-in yang nggak tahu nih karena apa. Karena mereka juga nggak jelasin kenapa area check-innya jadi seperti ini. Tapi ada ininya juga ya, ada improve-nya juga. Di area check-in disediakan beraneka macam welcome drink, kemudian ada welcome es krim, ada welcome food juga. Jadi ya ada improve juga ya, walaupun di counternya ada sedikit ya penurunan kualitas menurut kita gitu. Pilihan makanan dan es krim di area counter ini juga cukup lengkap ya. Jadi anak-anak seneng nih. Jadi es krimnya ada aneka topping yang berwarna-warni. Sambil nunggu orang tuanya check in, anak-anak bisa makan es krim sepuasnya. Jangan lupa juga tanyain kids activity ya, karena di counter ini disediakan infonya secara lengkap. Oke, kita langsung menuju ke kamar. Kita kemarin itu pilih kamar yang Deluxe King Mountain View ya, dengan rate sekitar 2,5 jutaan. Kita dapat kamar dengan view ke pegunungan yang begitu indah. Kenapa indah? Nanti piknikers lihat sendiri deh, pemandangannya bener-bener juara. Nuansa di kamarnya cukup ini ya piknikers, cukup hangat ya. Perpaduan warna-warna yang soft dengan lampu yang berwarna hangat
Jadi kemarin itu kita nyampenya basah kuyup, pas check in di kamar itu kayaknya terobati nih, jadi badannya jadi sedikit hangat karena memang nuansa kamarnya ini hangat. Kamarnya cukup mewah ya, untuk ukuran hotel bintang 5 ini standar lah ya, nggak yang begitu mewah banget, tapi standar. Nah kemudian fasilitas di kamarnya juga cukup lengkap ya. Jadi kita lihat kasur ukuran kings, karena memang kita pilihnya yang kings ya. Kemudian ada sofa juga, ada meja kerja, kemudian di kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas Smart TV. Sekarang kita coba tengok dikit nih pemandangan dari balkon Hotel Royal Tulip Gunung Gelis yang tadi dibilang di awal bahwa pemandangan di hotel ini juara ya. Ini kebetulan lagi hujan sore-sore, tapi piknikers coba lihat besok pagi. Nah, besok pagi itu pemandangannya benar-benar luar biasa. Apalagi pas paginya kita dapat sunrise yang luar biasa ya. Seperti ada api gitu di langitnya. Besok piknikers bisa lihat ya. Di kamar ini juga terdapat sebuah hidden ini ya, lemari tersembunyi. Jadi pas kita buka dinding yang tinggi tadi, ternyata di dalamnya itu lemari. Ya di dalamnya ada kulkas, kemudian ada peralatan minuman, ada teko pembuat kopi, kemudian ada gelas dan lain-lainnya ya. Sebelahnya juga ada ini ya, tempat gantungan baju, yang di bawahnya ada deposit box dan ada 2 slippers. Disediakan senter juga ya untuk jaga-jaga nih kalau mati lampu. Next kita lihat di area kamar mandinya. Area kamar mandinya cukup luas ya, dengan pencahayaan yang sangat bagus ya. Jadi nggak ada unsur-unsur gelap atau nggak ada nuansa-nuansa creepy ya di kamar mandinya, karena dia pakai kaca nih, kaca yang bisa ditutup pakai tirai ya. Jadi pas kita mandi bisa ditutup. Jadi memang tren-tren hotel bintang 5 sekarang ini kamar mandinya itu kan memang ini ya, open space gitu. Jadi dia terbuka. Jadi pas kita nggak ada yang mandi, tinggal dibuka, jadi kesan kamarnya jadi makin luas. Jadi ini ide yang bagus juga sih sebenarnya. Setelah selesai room tour, kita keluar kamar ya, karena memang hujan udah reda. Kita pengen jalan-jalan ke Zen Deck ya. Jadi salah satu ciri khas dari Hotel Royal Tulip Gunung Gelis ini adalah dia punya deck yang pemandangannya begitu lepas ya, ke area Sentul di bawah sana. Kemudian kelihatan juga Gunung Pancar, kelihatan juga Bukit Pelangi atau Rainbow Hills ya. Jadi ini adalah salah satu ikon dari Hotel Royal Tulip Gunung Gelis. Jadi kalau piknikers main atau nginap di hotel ini, jangan lupa main-main ke Zen Deck-nya. Fasilitas lainnya yang nggak boleh dilewatkan kalau piknikers nginap beserta anak-anak, main ke Kids Club ya. Jadi di dekat Zen Deck ini ada Kids Club yang di dalamnya ada tempat main anak-anak ya pastinya. Ada seluncuran, ada kolam bola, kemudian ada ini juga ya, alat-alat lukis. Jadi tinggal request aja sama petugasnya, nanti dia akan provide alat-alat lukis buat anak piknikers. Di area luar banyak juga ya fasilitas-fasilitas lainnya. Kolam renang udah pasti ya, kita nanti akan berenang juga walaupun dingin. Kemudian ada fasilitas lain juga yang cukup lengkap di area kolam renang ini. Nanti kita akan lihat satu persatu. Kalau kita nginapnya di weekend ya, kemarin kita nginapnya di weekend, itu ada kalau sore-sore itu salju buatan ya, atau fake snowing. Jadi di area kolam renang jangan lupa nih bawa anak-anak untuk main-main salju buatan. Itu sebenarnya bukan salju ya, tapi cuma busa aja. Nah di sekitaran kolam renang ini terdapat juga resto. Besok kita akan sarapan di resto ini. Jadi restonya open space ya, dengan pemandangan lepas ke area kolam renang. Dan area kolam renangnya ini terbagi 2 zona ya. Zona dewasa yang ada di bagian atas, nanti kita lihat. Kemudian zona anak-anak yang di bagian bawah yang tadi, yang ada
salju buatan tadi. Sekarang kita coba meluncur ke atas ya, ke kolam renang dewasa. Nah, ini adalah area kolam renang dewasa di bagian atas, yang di sini kedalamannya lebih dari 1,5 meter. Jadi nggak disarankan anak-anak berenang di sini tanpa pengawasan orang dewasa ya, karena cukup dalam. Sekarang kita lihat fasilitas lainnya. Di area kolam renang ini juga ada area ini ya, apa namanya, flying fox ya. Nah, kemarin itu karena udah sore dan hujan juga, jadi cukup ini ya, piknikers becek ya. Karena kita lihat area flying fox ini juga dalam tahap renovasi atau ada perbaikan gitu, jadi becek ya. Jadi piknikers bisa lihat tanah-tanahnya itu nggak tertutup rumput, ditambah hujan ya gini deh jadinya. Tapi tetap aja yang namanya anak-anak nggak peduli becek, yang penting dia happy ya, yang penting dia cobain main flying fox-nya sampai dia puas lah gitu, karena memang nggak bayar ya, tergantung kita aja maunya seberapa sering. Sudah malam, saatnya kita makan malam. Kita order makanannya via GoFood ya kemarin itu, piknikers. Buat ini aja ya, buat praktis dan biar lebih hemat juga ya. Nah, pas di area lobbynya di sini juga ada restoran ini ya yang jual es krim. Anak-anak nih pada order es krim malam-malam, padahal dingin loh ya. Tapi mereka tetap order es krim sambil nunggu pesanan GoFood-nya datang. Area di lobbynya ini cukup ini ya, cukup luas dan cukup banyak fasilitas juga. Selain ada restoran yang tadi, ada juga di bawah ini fasilitas restoran ini ya, restoran kalau kita pengen makan malam di hotel. Kemudian ada juga restoran khusus ini ya, grill atau daging-daging yang dibakar, barbecue di samping kolam renang. Jadi sebenarnya kalau kita pengen makan di restoran hotel cukup lengkap juga sih sebenarnya pilihannya. Akhirnya orderan kita nyampe dan kita langsung cus balik ke kamar ya, karena perut udah lapar juga. Kita balik ke kamar menuju lorong ini. Kita naik ke satu lantai karena memang lantai kita satu tingkat ya dari area lobby. Selesai makan dan tentu saja perut udah kenyang, akhirnya mata ngantuk ya, kita tidur. Dan kita nikmatin suasana malam yang hening ya di Gunung Gelis sambil ngelihat langit yang begitu cerah ya, walaupun malamnya hujan, tapi paginya piknikers bisa lihat cuacanya sangat bagus ya, nggak ada hujan. Di ujung sana di balik bukit sudah kelihatan ya sunrise yang akan segera muncul. Nah, ini adalah sunrise yang tadi kita bilang ya, piknikers. Ini seperti api ya, seperti api yang ada di langit di balik gumpalan-gumpalan awan. Tapi ini bukan api, ini adalah sunrise. Jadi sunrise yang begitu memukau ya, yang baru pertama kali kita lihat.
Nggak puas hanya melihat dari kamar, kita turun ke Zendek. Ternyata di bawah juga udah cukup rame ya, orang yang olahraga. Kemudian kita sambil mandang anak kita yang paling kecil nih, Dede Ralin, akhirnya ikut juga nih olahraga. Bukan olahraga ya, tapi semacam meditasi gitu ya, yang namanya apa, yoga atau apalah gitu. Dan pemandangan dari Zendek ini Masya Allah luar biasa piknikers. Kalau kemarin ketutup awan semua karena hujan ya, pagi ini benar-benar bersih, kelihatan semuanya. Kelihatan dari kejauhan ini Bukit Pelangi ya. Jadi lapangan golfnya yang begitu bersih, indah. Wah, Masya Allah. Di sini juga terdapat mini zoo ya. Walaupun cuma ada beberapa ekor kelinci aja mini zoo-nya, tapi lumayan lah ya buat hiburan anak-anak. Perut udah lapar juga nih. Pagi-pagi gini kita langsung menuju ke restorannya yang gak jauh dari kolam renang. Nah, ini adalah area restorannya di bagian bawah lobi ya. Jadi lobinya bagian atas, di bawahnya adalah restoran tempat kita sarapan pagi. Menu yang disediakan di restoran Hotel Royal Tulip Gunung Gelis ini sangat lengkap ya piknikers, sangat bervariasi. Jadi kalau piknikers mau makanan tradisional ada, piknikers mau makan makanan western ada, mau makanan Chinese food ada, bahkan Japanese food ada juga, lengkap ya piknikers. Jadi banyak pilihan, beraneka ragam, dan rasanya semuanya checklist ya, recommended semua karena ya hotel bintang 5 gitu loh ya. Masa makanannya nggak enak, nggak mungkin kan. Bahkan di area western food di sini ada keju-keju yang branded ya, keju yang mahal itu loh. Piknikers nanti bisa cicipin ya kejunya. Kalau yang nggak mau sarapan berat-berat, ini juga ada ya sarapan ringan, pakai dimsum, pakai ceker ayam, pakai bakpao, pakai aneka bubur juga ada. Pokoknya untuk makanan kita kasih nilainya 9 dari 10 ya, karena lengkap, enak, dan banyak pilihannya. Di sini ada juga es krim corner ya. Jadi ada es krim yang bisa piknikers bikin sendiri, bikin toppingnya sendiri. Kemudian di sebelahnya ada juga nih, kalau mau pesan pancake, mau pesan ada omelet, mau pesan roti-roti atau kue-kue yang langsung dibikin di tempat juga ada. Jadi pokoknya ya itu tadi yang dibilang di awal. Kalau ngomongin masalah makanannya, nilainya 9 dari 10 karena kita sangat puas dengan restoran ini. Sekarang saatnya kita nikmatin makanannya. Ini dasar bocah ya, walaupun makanannya beraneka ragam. Ada makanan western, makanan Japanese food, dan makanan luar negeri lainnya ya. Bahkan ada juga nasi kebuli juga. Tetap aja mereka makannya nasi goreng melontong. Selesai sarapan, perut udah kenyang. Apalagi kalau bukan berenang ya nextnya. Kita akan berenang di kolam renang dewasa yang kemarin belum sempat dicobain. Kemarin itu baru berenang di bawah aja ya. Nemenin Dedek Ralin, kakak Kesya juga berenangnya di bawah. Sekarang kita coba berenangnya di atas ya, di kolam renang dewasa. Yang kolamnya lebih dalam, airnya lebih bening ya kalau di atas ini. Karena memang jarang ada yang berenang di atas. Kita lihat kebanyakan di bawah, karena kan orang rata-rata bawa anak-anak ya. Ini padahal weekend loh piknikers, tapi cukup ini ya, cukup sepi ya di area kolam renang atas ini. Di bawah pun juga boleh dibilang nggak begitu rame ya. Tapi kalau yang nginap kita lihat cukup rame. Patokannya tadi pas kita ini ya, pas kita sarapan itu di restorannya rame full. Tapi nggak begitu banyak yang berenang, apa karena hujan kali ya? Jadi dingin, pada malas berenang orang kayaknya.
Setelah puas berenang di kolam dewasa, balik lagi nih ke defaultnya ke kolam renang anak-anak ya. Kakak Ralin, Dedek Ralin cobain ini perosotannya. Kemudian cobain juga air tumpah atau ember tumpah. Pokoknya sampai Ralin puas nih berenangnya baru kita selesai. Selesai berenang, kita udah beres-beres. Sebelum kita check out, kita balik lagi nih main Flying Fox. Karena Dede Ralin dia juga ini ya, mention bahwa dia pengen cobain lagi nih Flying Fox-nya. Karena kemarin dia udah cobain, ternyata seru loh mainnya gitu ya. Dia cobain beberapa kali nih, naik turun Flying Fox-nya sampai dia puas. Selain Flying Fox, di sini juga ada mini basket ya, lapangan basket mini yang bisa dimanfaatkan juga buat anak-anak. Kemudian ada juga mini bowling ya, yang bisa dijadikan juga sebagai arena bermain bowling buat para bocil. Nah, sesuai namanya, ini hotel terintegrasi sama lapangan golf ya. Jadi di bagian bawahnya ini ada lapangan golf. Kemarin pas kita nginap, penuh sekali nih parkiran di area lapangan golfnya. Jadi nggak tahu ada event atau apa, jadi kita lihat parkiran mobilnya ini sampai meluber ke atas ini. Akhirnya kita sampai di waktu yang bukan ditunggu-tunggu sih sebenarnya ya, karena memang kalau kita nginap di hotel itu adalah waktu yang paling menyebalkan, itu adalah waktu check out ya. Padahal kita masih enak-enak nih main-main dengan segala fasilitasnya di hotel yang begitu lengkap. Tapi harus berakhir ya, biar gimana pun kita kan nggak mungkin nginap selamanya di hotel, emang kuat bayarnya ya. Jadi kita harus check out. Bisa disimpulkan menginap di Hotel Royal Tulip Gunung Gelis ini sangat memuaskan ya, fasilitasnya oke. Hotelnya berada di area pegunungan yang sejuk dengan pemandangan yang Masya Allah luar biasa, dengan makanan yang begitu enak ya, begitu lengkap. Yang kita kasih ratingnya 9 dari 10 kemarin udah kita review pagi-pagi. Pokoknya nginap di Royal Tulip Gunung Gelis ini rekomen. Jadi bagi piknikers yang mau nginap di Royal Tulip Gunung Gelis, langsung aja reservasi ya. Baik piknikers, demikian review singkat Hotel Royal Tulip Gunung Gelis, hotel idaman kita ya, yang dari dulu kita pengen nginap, akhirnya baru kesampaian sekarang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Piknik ID biar kita makin berkembang lagi dan makin semangat lagi bikin konten-kontennya. Wassalamualaikum piknikers.